Ciri taubat saya diterima. Satu, tidak mengulangi pekerjaan dosa itu. Dua, hijrah. Pindah lingkungan, pindah grup, pindah teman yang akan menyebabkan dosa terulang kembali. Dan punten-punten, taubat itu susah. Serius, hese. Leres teu? Hese. Ulah disangka ibu, lu komo aya nama aya babengok ieu ye. Sagala aya di dieu. Ya. Kalau kita ngesep, nyimpen sesuatu yang mengandung dosa dan maksiat, padahal kita itu tidak mau atau melakukan tobat, tapi masih disimpan. Itu cirinya tobat belum diterima. Kalau kita sekarang sudah menyesal, janji tidak akan mengulangi, kemudian betul ditepati tidak mengulangi, syarat yang keempat, hijrah. Pindah. Hese teh. Duh, loba ujianana. Kamu mau pindah? Kamu sudah yakin gitu kalau pindah dijamin hidupnya? Dijamin rezekinya? Kan belum tentu. Itu setan membisikkan. Terus gitu. Makanya tobat itu perlu dukungan dari keluarga, perlu dukungan dari teman untuk memberi motivasi. Bukankah saya pernah sering saya sampaikan, ada seorang di zaman Bani Israel yang membunuh 100 orang, itu tidak akan terjadi lagi, Bu, katanya. Ada orang di zaman Bani Israel membunuh 100 orang sampai ulamanya pun dibunuh. Dan dia, ya tadi, manusia kan hanif. Hanif itu begini, kita dosa menyesal, nangis, tidak ingin mengulangi lagi. Itu hanif namanya. Satu saat dia kembali lagi ingin tobat. Datanglah kepada ulama, dan oleh ulama dinasihati, kamu itu punya peluang untuk baik, tetapi lingkungan kamu jelek, pindah. Pindah, kalau bisa sekarang nomor handphone ganti. Teman-teman yang dulu blokir, pindah. Nah, ketika dia pindah ke satu tempat orang-orang yang baik, di tengah jalan mati. Lalu turun malaikat dan mengukur tempat di mana dia mati. Ternyata lebih dekat kepada tempat yang ditunjukkan oleh ulama itu. Umpamanya, ada jamaah yang curhat ke saya, mau tobat. Oleh saya disarankan ngaji Kalhak. Di beja-bejanya orang andir nama. Misalnya ya, di andir teh lempang ngegedig atau naik motor. Nepi ka pom bensin daya kolot, maut, ukur dah. Yang jelas tobatnya insya Allah diterima. Ngenah gitunya, ngenahnya, Bu. Sok atunya dosa ayeuna salaba-labana. Lamun diniatan, angkewe tobat mah geus kolot. Ulah kitu. Tubu ilallah qabla an tamutu. Tobatlah kamu sebelum mati. Sebelum sibuk, kalau mau berbuat baik sekarang. Bersyukur kalau ibu sekarang, bapak, remaja, para pemuda diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Mari bersaing, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, hijrah dengan orang-orang yang lebih dulu mereka sudah hijrah. Ayo bersaing, berlomba. Jangan mengukur diri kita kepada orang lain, jangan. Kau mau ngukur ka Ustaz Ansor mah ulah, maka udag make RE King. Mising adug-adugan lompat di udag make Vespa. Disebutkan. Mising di udag-udag make motor naon ge maka beri. Kamu lamun motor banan mah. Ya. Jadi jangan mengukur amal saleh kita dengan amal orang lain, biarlah. Saya ingin seperti sahabat, mustahil. Saya ingin seperti tabi'in, mustahil. Saya ingin seperti ulama, mustahil. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk bertobat itu? Lakukan saja semampunya. Tidak bisa sholat tahajud tiap malam. Ada rawatib. Rawatib tinggalan, aya duha sia. Maka sia setik. Duha tinggalan, maca Quran sia, tobat eta teh. Ngaji sia. Teu bisa ngaji, dengekeun sia teh. Kitu tobat teh. Jangan
membandingkan kita dengan orang lain. Dia mengukur ka ulamanya maka udah atuh. Ya. Misalkan Bapak nih baru bertobat, umurnya sudah 65. Baru bertobat sekarang, umpamanya bersyukur alhamdulillah diselamatkan dari neraka. Jangan bandingkan dengan para orang-orang yang terdahulu atau orang-orang yang sekarang maju. Apa yang bisa kita lakukan? Mohon maaf, apabila ada yang bertobat sekarang tidak bisa baca Quran, dengerin Quran, itu pun sudah tobat. Ieu mah maca Quran tebelul, ngadengikeun mumul. You know mumul? Tidak mau. Tebelul naon tebelul teh? Teu bisa maca Quran, henteu ngadengikeun embung ngeser. Henteu. Sia yang naon gitu. Ya. Nah, jadi sok tobat sesuai dengan kemampuan. Pokoknya mah cirina tobat mah lamun urang geus geuleuh kana dosa. Tong di save-nya bisi aya nanaon tong. Picenan. Bersihan. Jangan dicerita-ceritakan kepada orang lain. Oh, baheula majang bapak mencit jelema na ping-ping. Dibeja-beja. Baheula mah bapak kasih eta teh. Harusnya ditutup, jangan diceritakan kepada orang lain. Khusus diri kita dengan Allah. Bebeja mun bisa maka Allah. Ya Allah, abdi pernah nyieun dosa ieu ya, sebutkeun. Pernah ieu, pernah itu, pernah ini. Tong tarik teuing bisi kadengieun. Kadengieun ku pamajikanana. Bener eta teh. Cerai si aing mah. Bisi kitu. Taubat itu urusan pribadi dengan Allah. Tidak perlu bapak ibu datang ke saya curhat. Tad ari tobat abi tarima moal teuing atuh. Boleh sih kalau sekedar minta pandangan atau nasihat lalu oleh ustadz atau ulama itu diberikan arahan, boleh. Tapi jangan diomongkan semuanya. Segala dibejakun, ustadz terang tuh eta bumi eta. Baheula ku abdi dirampogna. Orang yang berdosa dulu ketika melakukan dosa, keinginannya tidak diketahui oleh orang lain. Ayeuna dibuka-buka. Dosa itu, aib itu, aurat itu harusnya ditutup. Gofaro, sataro, kafaro, menutup. Maaf ya Bu ya. Gini nih gofaro teh. Ya. Nuleti katanya, ya. Ditutup. Tah, gofaro. Dosa nih sebesar ini, tutup. Itu gofaro, magfiroh. Sataro juga sama. Kafaro juga sama. Kifarat. Ditutup. Ini dibuka lagi. Baheula mah. Atuh dibuka deui mah. Kaciri deui dosa nate. Mun rek cerik-cerik we sorangan. Makanya saya tidak setuju kalau pengakuan dosa secara berjamaah, apalagi dengan direkayasa dengan suara-suara lebih kacurik di depan ustadz nate. Ya Allah, si ustadna mancing. Ibu-ibu teh ceurik kabeh. Nu hiji mah ceurik teh lila teuing ngadoana teh yang buru-buru balik. Nu hiji mah sugesti, nu hiji deui mah bener-bener ngaku kana dosa. Makanya punten Ibu, Bapak, dina hadis sahih riwayat Imam Muslim, salah satu orang yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat itu adalah rojulun, seseorang. Tidak disebutkan ini laki-laki perempuan, bebas mau laki-laki mau perempuan. Zakarullaha, dia zikir kepada Allah khalian, sendirian, fafadat ainahu, sampai mencucurkan air matanya. Itu. Makanya kalau ingin bertobat, pengakuan dosa, lakukan di ketika orang lain sedang tidur. Tapi tong tarik, bisi kade, ya, kartos, ya ada nunanya.